pendekatan penelitian kualitas. Oke, lanjut ya. Validitas merupakan alat ukur yang tepat dan luas, bukan alat ukur yang tidak tepat. Valid tidak bisa dikatakan valid apabila metode untuk mengukur berat. Berat hanya bisa diukur dengan timbangan, sedangkan panjang hanya bisa diukur dengan meter. Begitu juga dengan alat ukur bagi sebuah penelitian, tentunya dengan alat ukur penelitian yang digunakan. Dan biasa yang digunakan dalam penelitian dengan mengembangkan teori menjadi variabel. Nah, ini ya. Dari variabel menjadi subvariabel dan dari subvariabel menjadi indikator. Jadi kalau Bapak biasanya dari teori kemudian indikator, dari teori langsung ke indikator. Dari teori langsung ke indikator. Loh, bagaimana bacanya? Bacanya bagaimana? Mengembangkan dari teori yang ada. Ya, apa di ini aja, dipecah-pecah saja, itu indikator gitu. Kemudian dijadikan instrumen. Indikator dari indikator dikembangkan lagi menjadi item. Instrumen itu akan lebih simple dari teori ke indikator. Oke, kita next. Kayak nanti Bapak akan menjelaskan ada sebuah aplikasi bagus yang membantu kita dalam membuat mind map penelitian. Nanti setelah ini selesai. Jadi harus valid. Tapi juga harus reliable. Nah, kalau valid itu tidak belum tentu reliable, tapi kalau reliable itu pasti valid. Kegiatan analisa ini logika analisa, empirical analisa. Jadi analisis yang dibangun dari basis logik. Lalu dibangun bagaimana fakta di lapangan. Analisis. Itu yang pernah Bapak sampaikan bahwa membaca benda itu orang memiliki persepsi yang berbeda. Misalnya saya membaca Pamuklis, itu saya akan memiliki pandangan yang berbeda berdasarkan logika saya. Pamuklis. Saya akan membaca fakta empirik dengan analisis saya membaca Bu Sapa. Itu akan berbeda. Bu Sapa akan berbeda membaca Pamuklis. Itu sedang apa begitu. Jadi analisa itu ada logika analisa, ada empirical analisa. Pernah saya sampaikan bahwa rumah yang dicuri, rumah yang disatroni maling, kemudian ramai kan, ada barang yang tertinggal oleh maling, sendal. Logika kita akan berbicara beda. Ini sendalnya siapa? Sementara di analisa ini punya tetangga. Di analisa kita loh punya tetangga. Analisa kita benar enggak itu? Ini bukan analisa, ini fakta. Bukan analisa, ini faktanya punya tetangga. Lalu apakah kemudian menuduh bahwa malingnya itu adalah tetangga kita? Enak aja. Hayo, tega banget. Tetangga sendiri nggak tahu apa-apa dituduh. Buktinya ini sendal rame. Ibu-ibu bawa rame. Nah. Ya Pak Ujang, rame ya Pak Ujang.
Tetangga sendiri dituduh. Pak Ahmad, Pak Muhammad. Siap, Kiai. Jadi analisa kita itu akan berbicara kemana-mana. Tapi kebenarannya itu susah gitu loh. Pak Cecep. Ya, Pak Cecep. Makanya Ya, Pak. berpikir kita itu tidak semudah mengambil kesimpulan gitu loh. Kita punya pemikiran tapi tidak mudah untuk mengambil kesimpulan. Sulit menyimpulkan sesuatu itu sulit. Orang jatuh aja banyak hal. Jatuh itu banyak hal. Ada yang didorong, ada yang disenggol, ada yang terjatuh karena ada lubang, terjatuh karena terpleset, terjatuh karena ya licin, gitu kan. Logika orang yang membaca orang yang jatuh itu akan berbeda-beda. Logika analisa. Tapi faktanya seperti apa ya harus bertanya kepada yang jatuh itu. Tapi terkadang yang jatuh sendiri tidak tahu kalau dia jatuh. Terus saya didorong sama siapa? Ada yang mendorong, tapi siapa ya gitu pelakunya. Oke, lanjut ya. Kita naik. Jadi ada tapi analisa, buat analisa. Analisa harus dibuat. Ya, antara logika analisa dengan empirical analisa itu harus match gitu. Ya. Ini masuk akal enggak gitu. Masuk akal enggak? Dibangun begitu, masuk akal enggak. Jadi apa ya? Benang merahnya itu harus ketemu untuk sampai kepada kebenaran. Nah ini angka-angka validitas ini. Ini kalau angka-angka begini dipelajari sendiri aja ya. Sekarang udah mulai canggih ya, ada SPSS gitu, ada apa lagi gitu, ada cluster ya namanya. Ini angka-angka, tapi harus belajar dari manual dulu supaya paham. Gitu. Jadi validitas ini kuantitatif ya. Pendekatan penelitian berbasis kuantitatif. Ya, dengan rumus bla bla. Ya. Tapi ini saya ngitung-ngitung sendiri, Pak. Jadi Pak Abu saya ngitung-ngitung sendiri dengan rumus ini ya, ini angka-angka yang saya buat. Bukan saya tidak membuat punya orang, enggak, ini punya saya. Angka-angkanya punya saya. Ya. Dari mana? Dari ya ketersebaran instrumen yang ada gitu ya. Ada 10 responden, ini iseng aja, kecil-kecilan gitu. Ya, ini angka-angkanya dari saya. Ini angka-angka ini untuk lebih lengkapnya itu ada di buku saya ya. Ada di buku saya. Ini sebentar, bukunya yang mana ya? Ini keluar dulu. Ya, nanti aja dulu lah. Ini angka-angkanya saya. Angka-angka saya, ini rumusnya saya. Saya coba-coba aja iseng gitu ya. Ini instrumennya kayak gimana gitu. Oh, keputusan tidak valid, tidak valid. Ya, membacanya ya dipelajari saja ya. Kita hitung kurang dari tabel ya, berarti valid. Sedangkan T hitung lebih dari ya, tabel, berarti tidak valid. Nah, dengan konsekuensi ya, kalau valid
digunakan atau dipakai. Tidak valid, diperbaiki atau dihilangkan. Ya, tidak valid, digunakan. Valid, digunakan atau dipakai. Tidak valid, diperbaiki atau dihilangkan. Diperbaiki konsekuensinya harus disebar ulang. Reliabilitas juga sama. Ketepatan hasil tes. Apa ini penjelasannya? Validitas yang tinggi. Ketepatan hasil tes memiliki tingkat validitas yang tinggi, menunjukkan berada pada level kepercayaannya yang tinggi. Coba. Setiap yang reliabilitas tinggi, maka dipastikan valid. Namun jika suatu data valid, belum tentu reliabilitasnya tinggi, belum tentu reliable. Dalam membuktikan suatu data harus sesuai dengan fakta ya. Jika tidak, itu suatu kebohongan ya. Oke, lanjut. Akan lebih lengkap ada di bukunya Bapak ya. Bukunya itu judulnya Manajemen Evaluasi Pembelajaran, bukan promosi ya ini ya. Bukan promosi, maksudnya biar mantep aja, barangkali penasaran ada bukunya gimana, ada di mana gitu. Ada di Manajemen Evaluasi Pembelajaran. Judul bukunya, penerbitnya Ranjawali Press. Oke ya. Ketetapan hasil tes memiliki tingkat validitas yang tinggi. Ketetapan hasil tes memiliki tingkat validitas yang tinggi. Menunjukkan berada pada level kepercayaannya yang tinggi. Tadi ya. Setiap yang reliabilitas tinggi maka dipastikan valid. Namun jika suatu data valid belum tentu reliabilitasnya tinggi. Dalam membuktikan suatu data sesuai dengan fakta. Jika tidak, maka diragukan kepercayaannya. Ya kan tadi bohong gitu ya. Pada rekaman yang berulang-ulang untuk membuktikannya itu. Jadi harus dilakukan continue. Oke. Ini cara menggunakan reliable. Ini cara manual dulu ya. Ya belajar ngitung-ngitung aja, asal ngitung gitu. Manual. Ada cara modern sekarang udah mulai berkembang pesat. Ini dengan metode belah dua gitu ya, dengan metode Code Rickardson ya, dengan metode Code Rickardson 21, ini 20, 21 ya, metode ANOVA, metode alpha gitu ya. Jadi coba ngitung-ngitung gitu. Ya. Oke ya. Sebelum naik ada yang mau ditanyakan? Langsung Pak Cecep. Biar saya juga agak sedikit menghela nafas dulu. Kalau ada yang bertanya kan bisa menghela nafas. Silakan. Yang mau nanya sebut nama, ayo Pak Cecep, Pak Najib, sebut nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, mau tanya dari awal tadi ya Pak. Ya, silakan. Pas di slide yang judul itu, pertanyaannya apa indikator dari kategori judul yang menarik atau yang bikin orang itu penasaran? Indikatornya apa Pak? Kemudian bagus begini pertanyaan.
Lanjut. Kemudian bagaimana cara kita sebagai peneliti mengolah imbrat yang tadi Bapak sampaikan? Tidak? Kemudian bagaimana cara kita menuliskan abstrak yang baik, kemudian ada nggak referensi dari cara menuliskan abstrak tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Referensi nggak ada di abstrak ya. Nggak usah dituliskan referensi. Kita cek. Udah kejawab 1 ya. Ada 4 pertanyaan. Jadi referensi, Oh, dilanjut dulu, Pak. referensi nggak perlu dijawab, nggak perlu ada referensi di dalam abstrak. Abstrak itu komponennya itu harus ada tujuan penelitian, harus ada literatur review-nya, tapi nggak perlu literatur review, kebaruan lah. Ya harus ada metodenya dan harus ada hasil. Udah itu. Ini bukan kesimpulan, hasil ya. Hasil. Ya komponennya begitu. Kemudian ini intro, ya, introduction. Ada imbrat tadi ya, introduction, method, result, dan discussion. Kalau intro itu kan berarti latar belakang. Isinya itu tadi yang saya sampaikan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, kemudian kenapa itu terjadi? Kemudian kalau perlu ada solusi, solusi di. Ya, tapi solusi dalam perspektif asumsi ya. Asumsi. Ada bukti. Dan kita menerjemahkan bukti. Kenapa itu? Itu. Bahkan cenderung tidak perlu ada teori di situ, di latar belakangnya. Tidak perlu harus menyebutkan teori. Tapi paling pendukung dari sebuah problem. Ada sebenarnya di dalam itu state of the arts gitu ya. Ada gap, itu lengkap. Ada gap tadi, kesenjangan. Teorinya apa, lapangannya bagaimana. Masih asumsi aja. Ya, asumsi. Jadi diambil di dalam latar belakang. Oke, ya. Itu yang di YouTube itu kan masukan dari artikelnya Bapak yang dikirimkan ke jurnal internasional ya, yang kemudian dibedah, didiskusikan bersama mahasiswa. Kan kita bisa tahu ya kelemahan kita. Jadi kita itu terkadang kalau dikritik, anti kritik. Kalau diberi masukan, tidak mau. Padahal semakin banyak pikiran kan bagus. Oke, ya, itu intro. Ada sebenarnya literatur review, ada yang menggunakan literatur review di jurnal itu. Ada yang menggunakan literatur review. Ada yang menghilangkan literatur review. Isinya teori. Teori. Di dalam teori itu disebutkan juga, ya jelas ya, penjelasan tentang teori, temuan, kemudian sumber-sumber penelitian yang lain yang mendukung riset. Tadi ya, bahkan dijelaskan juga apa yang berbeda penelitian kita dengan penelitian orang, apa yang berbeda, apa yang menarik, gitu loh, di dalam literatur review.
Apa yang menarik? Tapi biasanya ketika tidak ada di dalam literatur review itu dimasukkannya ke dalam intro. Kita ambil teorinya, kemudian teori kita dengan penelitian kita apa yang berbeda, kemudian apa yang menarik dari penelitian orang itu harus disampaikan. Ya, Cecep. Kalau metode itu juga harus ya dimulai dari sampel gitu kan. Sampelnya bagaimana? Menggunakan sampelnya apa? Sebenarnya baik penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif juga harus ada ketersebaran kualitatif ataupun kuantitatif. Di metode itu, metode dengan pendekatan 3 hal itu ya. Apakah tapi ada yang menyebutnya research and development gitu ya. 1 kualitatif, 2 kuantitatif, 3 mix method, kualitatif atau kuantitatif. Kemudian research and development. ada yang itu. Tapi ada yang tidak menyebutkan sama sekali research and development itu sebagai bagian dari metode penelitian, pendekatan metode penelitian. Karena dia kan sifatnya continue. Research and development itu continue. Jadi dan kita harus menjelaskan alasan kenapa menggunakan metode itu. Kemudian teknik pengumpulan datanya bagaimana? Reduksi datanya bagaimana? Pengelompokan datanya bagaimana? Analisis datanya bagaimana? Itu di metode. Ya. Memang satu-satunya cara untuk bisa paham tentang penelitian harus banyak membaca, intinya itu. Sama seperti kita berlatih. Membaca itu bagian dari berlatih. Kemudian hasil penelitian isinya temuan penelitian apa di sini. Kalau diskusi di pembahasan atau diskusi, ya itu ada yang saya kalau ke bagian diskus itu lebih ke ini analisis SWOT. Biasanya itu bercerita tentang kelebihan artikel ini, kekurangan artikel ini. Kekurangan harus disampaikan, itu akan diprotes habis-habisan ketika artikel ini tidak dibuat atau tidak dibuat kelemahan-kelemahannya. Apa yang itu pasti dikritik habis-habisan dan pasti ditolak kalau tidak disebutkan kelemahan artikelnya. Kemudian ada tantangan artikel ini apa, hambatannya apa, peluang. Penelitian ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan peneliti berikutnya misalnya. Ya. Itu. Ini pertanyaannya sedikit tapi penjabarannya banyak. Tetap pertanyaannya sedikit tapi penjabarannya sebenarnya banyak. Ini kalau dijabarkan, ini baru sekilas saja ini ya. Stimulus saya menyampaikan jawaban, tapi nanti mahasiswa mengembangkan sendiri. Dari banyak membaca itu akan tahu. Indikator menarik tadi ya pertanyaannya. Indikator penasaran. Menarik. Yang membuat menarik itu apa sih sebenarnya? Judul harus menarik. Menarik. Ya, supaya orang kan senang gitu ya kalau menarik itu. Indikatornya apa menarik? Kan bisa kita raba ya. Dari bahasa menarik ini bisa kita raba. Menarik itu kan bisa cantik, bisa elegan, bisa cantik gitu ya. Bisa, tapi kemasan bahasanya ini yang terkadang susah ya untuk diterjemahkan gitu ya, indikatornya itu ya.
kadang susah. Ya, misalnya menarik itu yang tidak ada bagi pembaca sebenarnya. Kalau saya pahami, bahasa menarik ini tidak ditemukan oleh pembaca, tetapi ada gitu loh. Pembaca ini kok ada di judul ini, saya tertarik di judul ini karena sesuai dengan kebutuhan saya untuk meneliti sesuatu yang saya kaji gitu. Berarti membuat orang lain itu membuat orang lain itu sesama kebutuhannya. Satu itu indikator pertama. Itu kalau dianalisa ya. Ada kebutuhan yang sama. Menarik. Kalau Pak Cecep senang sama cewek itu kan biasanya seirama gitu ya. Ada irama. Termasuk juga cewek gitu ya, perempuan ya. Ada seirama. Ya. Ini analisa ya. Jadi ini judul ini sesuai dengan kebutuhan saya. Maka saya perlu untuk menggali artikel ini. Satu, indikatornya ya. Ada kebutuhan yang sama. Yang kedua seirama. Seirama itu apanya? Oh iya, polanya. Misalnya, sampai ke dalam sudah sampai kepada pola. Seirama. Menarik kan? Menarik. Kemudian ya apa yang menarik itu bisa dilihat dari wajah ya, face kalau kita senang. Ya enak dilihat gitu. Enak dilihat kan? Salah satu indikator yang menarik enak dilihat. Ini menerjemahkan bahasa kita senang ke orang sebenarnya yang kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa penelitian. Itu pertanyaannya simpel tapi jawabannya harus kemana-mana dulu gitu. Karena tidak bisa dijawab A kemudian menghasilkan jawaban B, enggak. Ada narasi lain yang menarik untuk ke sana, untuk ditarik sampai menghasilkan sebuah jawaban yang paling tidak menjadi stimulus. Apa itu menarik? Penasaran. Penasaran. Iya. Kita itu akan, artinya penasaran itu kita mau membaca gitu loh. Bagus banget judul. Saya belum pernah ketemu. Kemarin ada teman itu membuat judul itu apa ya, Agile Development atau apa gitu. Itu judul baru yang belum ditemukan sebelumnya. Penasaran saya. Apa itu isinya? Itu kan begitu. Ya. Jadi penasaran itu begitu. Salah satunya itu mau dibaca. Kan bagus. Jadi menarik orang untuk mau membaca. Sehingga judul itu harus penuh dengan penasaran. Nah, kalau jelas mudah dipahami sih gampang ya. Judul yang jelas mudah dipahami. Tapi ada judul yang susah. Apa itu? Etnografi apa gitu. Nah, oke. Terima kasih, Pak. Satu kali lagi pertanyaannya. Satu kali lagi nanti kita meningkat ke aplikasi yang baru. Nah, satu kali lagi. Ibu-ibu nggak ada yang nanya, ibu-ibu? Baik, Pak. Boleh dari saya, Pak? Boleh. Oh, ibu silakan. Nggak apa-apa, bapak juga. Begini Pak, sebetulnya saya ada ketertarikan sedang membuat sebuah bukan artikel mungkin yang sejenis lah Pak ya. Saya mengangkat tema tentang rasa takut yang masih dianggap merupakan emosi yang negatif bagi manusia, sedangkan setelah saya pelajari selama hampir sebulan ini, saya menemukan baru konsep aja sih Pak ya. Saya menemukan bahwa
rasa takut ini merupakan salah satu emosi yang dapat memberikan kita surga malah kalau dalam perspektif Islam gitu. Kemudian yang saya lakukan di tahap awal ini adalah yang pertama saya mencari dulu referensi yang pastinya tadi menyambung kepada reliabilitas Bapak tadi. Yang pertama saya cari dari ayat, kemudian hadis juga, lalu saya cari juga di kitab-kitab, dan kemudian di ahli psikologi yang lainnya. Nah yang jadi pertanyaannya, pengalaman saya hanya sampai situ Pak. Jadi maksudnya pengalaman saya itu hanya sampai cari referensi, kemudian banyak standar-standar buat cari artikel atau hasil penelitian yang valid, kredibel dan reliable. Tapi sayangnya step setelah itu, sekarang kan masih konsep nih Pak. Ini apa yang harus saya lakukan nih? Ya. Sekiranya untuk menjadi sebuah karya ilmiah mungkin atau artikel seperti itu Pak. Ke lapangan. Apa sih konsepnya? Rasa takut Pak, rasa takut meningkatkan keimanan Pak, sebetulnya seperti itu. Rasa takut. Isinya rasa takut apa? Sama rasa takut gitu Pak. Ya, rasa takut itu. Apa Pak? Oke, indikator takut apa? Dari teori, dari konsep itu. Indikator rasa takut ada nggak? Apa? Oh, indikatornya yang pertama itu ketidakamanan, ketidaknyamanan akan memunculkan rasa takut pada jiwa seorang Pak sebetulnya. Kalau dalam penelitian psikologinya seperti itu. Namun Ya udah, itu yang ada jadi indikator. kontradiktifnya yang saya ingin angkat itu. Terus Pak? Nah, jadi indikator diujikan mau kemana lapangan penelitiannya, ke siapa. Ini sudah bisa Siswa, praktek itu pakai, tidak bisa langsung praktek kemana? Ke pelajar Pak. Ke siswa, ke guru, ke masyarakat, ke keluarga. TS, Pak. Nanti terbongkar semua keluarganya, Pak. Kemana? Ke siswa. Siswa mana? SD, Siswa SMP. MTS saya Pak. Ya udah diujikan itu. Tadi apa? Takut. Buat instrumen langsung. Indikator pertama apa? Ya Pak. Indikator pertama apa tadi? Rasa tidak nyaman, memunculkan rasa takut. Rasa tidak nyaman. Instrumen yang pas dari rasa tidak nyaman itu apa? Misalnya mau kualitatif atau kuantitatif penelitiannya? Udah mulai praktik nih Pak Cecep. Udah nyampe nih. Tinggal nanti rasa takut itu terhadap apa gitu ya. Harus ada pembanding, harus ada misalnya pengaruh rasa takut terhadap keimanan atau pengaruh rasa takut terhadap keyakinan. Misalnya begitu. Pengaruh rasa takut terhadap kepercayaan diri. Misalnya harus ada pembanding begitu. Tapi ini baru rasa takut aja. Ya. Jadi diuji di siswa. Diuji di siswa, kemudian Oh ya, kembali lagi ke pertanyaan Bapak. Kualitatif apa kuantitatif? Pak Cecep. Ayo Pak Cecep. Kualitatif apa kuantitatif penelitiannya? Pak. Cek. Kualitatif Pak. Wah, kualitatif ya berarti buat pertanyaan. Kualitatif Pak. Berarti buat wawancara. Ya. Nah, kalau kualitatif nanti menggunakan ini validitas dan reliabilitas. Tapi kalau penelitian kualitatif udah wawancara. Jadi analisis dari wawancara.
wawancara seperti apa, tanyakan kejujurannya dari hati ke hati, tatap matanya, tatap wajahnya, kita lihat ekspresinya seperti apa, lalu kita analisa dari gimmicknya, dari intonasinya, kan begitu. Menganalisa, logika analisa dengan empirical analisa itu harus kita gunakan, kan. Logika kita berbicara, ya. Kemudian fakta anak-anak itu terhadap pertanyaan kita seperti apa. Ada empirical analisa, ada logika analisa. Harus di ini. Jadi menganalisa dari perspektif logika dan empirik. Dan itu harus terlihat, ya. Di wawancara itu harus betul-betul berhadapan-hadapan, Pak Cecep. Itu akan sempurna sekali. Ya. Ya nanti misalnya untuk jujurnya ditambahin tuh, ya. Kemudian indikatornya kalau mau dibangun kerangka besar lagi itu bisa ke subindikator. Oke? Udah tinggal ke lapangan. Waktunya kapan harus ada batas waktu. Paling tidak 3 bulan lah. Ada lagi, Pak Cecep barangkali masih penasaran. Udah jadi. Tinggal teorinya diperkuat teorinya. Teori siapa itu tuh yang mengatakan itu tuh? Teori siapa? Jadi instrumen itu dibangun dari teori. Ya, nggak boleh ngarang. Instrumen ini dibangun dari teori. Baik itu kualitatif ataupun kuantitatif. Itu sesuai dengan UTS Bapak ya kalau nggak salah ya. Itu sengaja itu sebenarnya diarahkan ke sana supaya nanti pas penelitian sudah oke. Nah, jadi harus dibangun dari teori. Teori siapa? Teori itu harus diambil dari grand teori ya, bukan harus diambil dari grand teori. Ya tapi kalau misalnya diambil dari jurnal gitu ya itu pendukung. Cuma yang grand teorinya akan lebih bagus diambil dari buku Babon gitu ya. Buku Babon itu buku sumber rujukan utama gitu. Buku primer gitu ya. Biasanya kalau di kemarin tuh apa sih bukunya siapa sih yang Bapak sebar itu kirimkan itu tentang baik dan tidak tertulis itu bisa diambil. Biasanya berbahasa Inggris atau berbahasa Arab ya berbahasa. Ya biasanya ilmuwan yang membuat grand teori itu. Ya, kita tinggal ini mengembangkan, meruntuhkan teori atau meruntuhkan teori. Kita kan dalam rangka penghargaan terhadap ilmu pengetahuan kan harus mengambil teori ilmuwan kan. Jadi ada sanadnya gitu. Oke? Barangkali ada yang lain? Mukhlis, Satu kali lagi. Mukhlis, Pak. Boleh Pak Mukhlis, silakan. Untuk indikator penelitian itu apakah harus diambil dari buku juga, Pak? Ya, indikator utamanya sih tetap ya dari buku Babon atau dari sumber utama. Sebenarnya tidak hanya buku sih, tidak hanya buku sebenarnya. Ya, bisa juga lapangan ya, kalau kondisi lapangan, kondisi sejarah sosial tergantung. Makanya kan dalam teori itu dalam penelitian ada gap ya. Kita mau
teori ke teori atau teori ke lapangan atau lapangan ke lapangan, itu gap tuh begitu. Ya. Jadi kalau bicaranya lapangan ke lapangan berarti tidak mesti harus dari buku. Tidak mesti harus dari buku. Bisa dari fakta, ketemu dengan fakta ternyata tidak berimbang nih. Kita teliti, gitu, nggak apa-apa. Ini anomali ya, misalnya kalau bicara pemilihan misalnya ada anomali yang berbeda, itu kan bisa diteliti sebenarnya, bisa diteliti. Tapi kebutuhan warga untuk mengetahui kondisi politik itu kan terbatas, gitu. Meskipun sakit hatinya bisa seumur hidup mendukung salah satu paslon atau mendukung calon, kalah, itu sakit hati seterusnya. Begitu ya, tapi itu bisa diteliti, tapi dengan keterbatasan. Tapi kebutuhan warga terhadap penelitian kita itu kan terbatas. Survei itu, jika pemilihan presiden dilaksanakan pada hari ini, itu kan terlalu terbatas sekali. Ya, jadi fakta lapangan dilihat bagaimana sudut pandang fakta lapangan yang lain. Itu bisa. Jadi nggak mesti jadi narasi teks kita bisa dijadikan sebagai sebuah literatur utama, ya. Atau teori Ya, ini bagaimana kata? atau utama ya.